Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama kembali, di mana banyak orang hari ini, hari di mana orang mengatakan ini hari Valentine Day, hari kasih sayang. Wah, tentunya hari yang sangat membahagiakan bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun tidak harus hari ini saja, setiap hari kita harus hidup di dalam hari kasih sayang Allah. Istimewa hari ini menjadi suatu momentum yang baik untuk kita sekalian di dalam Allah. Ya, selamat hari Valentine bagi yang merayakannya, dan bagi saudara yang belum mengalami hari raya Valentine ini, alamilah, karena ini hari yang baik, yaitu hari kasih sayang. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah pernikahan tentunya ada suami, ada istri, ada pria, ada wanita. Ada satu statement saudara, seorang wanita mau dinikahi para pria atau pria karena wanita ini berharap pria itu nanti setelah menikah mengalami perubahan. Tapi di sisi satu yang lainnya, pria ini mau menikahi wanita itu karena wanita ini cantik dan berharap tidak ada perubahan. Tetap cantik, tetap energik, tetap memperhatikan, seterusnya saudara. Nah saudara, dari bagian ini apa arti semuanya itu? Nah saudara, ketika dalam perjalanan pernikahan 1 minggu, 1 bulan, wanita ini mengharapkan satu perubahan terhadap suaminya. Walaupun suaminya ada kekurangan, dia berharap dalam perjalanan waktu ada perubahan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, setelah punya anak 1, anak 2, anak 3 dan seterusnya, belum ada perubahan. Dan itu membuat ia mengalami satu situasi yang kesal dalam hatinya saudara. Dan ini membuat dia nggak bersemangat. Nah, tetapi juga demikian dalam hidup suami yang berharap istrinya tidak ada perubahan, tetap cantik, tetap kulitnya halus dan seterusnya saudara. Oh saudara, setelah menikah 1,5 tahun, ada perubahan saudara. Penampilannya nggak seperti ketika pacaran, dan juga kulitnya sudah mulai nggak halus lagi saudara. Nah, hal ini tidak ada perubahan, bahkan tidak ada perubahan banyak hal, sehingga ia mengalami satu hal yang ya tentunya dia berharap harapannya nggak tercapai. Ternyata istrinya berubah. Nah saudara, kenapa hal ini terjadi? Yaitulah cara pandang kadang terjadi dalam sebuah rumah tangga, dan harus dihadapi, dan harus bersama-sama dimengerti dan dibangun kedewasaan rohani maupun berpikir harus dalam perubahan. Nah saudara, dalam kehidupan firman Allah, yaitu seorang Rasul Paulus, seorang Petrus, dia seorang yang punya istri dan dia punya mertua karena punya istri saudara. Dikatakan di dalam bagian firman Tuhan, kesaksian Paulus ini, Petrus ini, yaitu dalam Injil Markus pasal 1:29 ayat sampai 31, di sana bahwa ketika istrinya, mertuanya Petrus ini sakit, Yesus diundang untuk ada dalam keluarga dan menyembuhkan, dan benar mertua Petrus disembuhkan. Dan ini membuktikan bahwa Petrus menikah, berkeluarga. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana Petrus ketika menikah. Waktu itu saudara, belum percaya Yesus sebelumnya mungkin. Wah, kalau melihat perangainya ketika ikut Yesus saja, orang yang cepat anggap, cepat bertindak dan seterusnya. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana dengan istrinya dalam rumah tangga. Orang yang keras, orang yang sangat, wah saudara, saya kurang tahu, tetapi Alkitab tidak memberitahu hal itu. Tetapi satu hal yang kita ingin sampaikan pada hari ini, yaitu di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang 7 tentang kehidupan keluarga. Mari kita perhatikan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian saudara, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Wah saudara, pagi hari ini, kesempatan ini, kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan dengan satu judul firman Allah, yaitu rahasia doa suami yang diberkati Tuhan Yesus.
Apa saudara? Rahasia doa suami yang diberkati Tuhan Yesus. Apakah Bapak Ibu Saudara hari ini bersama dengan keluarga saudara, anak-anak saudara, kita akan berbicara tentang keluarga. Secara khusus kita bicara tentang rahasia doa suami yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami, siapkan hati roh jiwa kami untuk mendengar firman-Mu. Bapa kami memohon pertolongan-Mu supaya pemberitaan firman hari ini bergema dalam setiap hati sanubari, setiap pribadi, anak-anak Tuhan yang mendengar firman Allah pada kesempatan hari ini. Berkatilah ya Roh Kudus, tolonglah ya Roh Kudus, supaya kebenaran ini dapat disampaikan dengan kekuatan yang datang daripada Roh Kudus, dengan kekuatan yang bersumber daripada Allah, supaya keluarga-keluarga terbangun. Secara khusus ya Allah, suami-suami hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup untuk senantiasa bijaksana mengasihi istri dan juga menghormati istri, dan hidup terhormat dengan sifat dan moral karakter yang baik memuliakan Allah, sehingga doanya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus sebagaimana firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus menolong supaya Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu, pribadi anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan berharap kepada Allah boleh mengalami berkat Tuhan di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa ada satu perubahan hidup yang luar biasa bagi seorang Petrus. Ketika ia di masa sepuhnya, tuanya, dia seorang rasul yang sangat berwibawa, yang dihormati banyak orang, yang juga dipakai oleh Allah, yang menyampaikan pesan kepada jemaat-jemaat di luar orang-orang Yahudi, di perantauan. Ia sampaikan, demikian juga kamu, hai suami-suami. Apakah Bapak Ibu Saudara sedang bersama keluarganya? Mari pandang suamimu, calon suamimu. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu perubahan hidup yang luar biasa dalam diri seorang Rasul Petrus, seorang pria, seorang suami. Bagaimana ia hidup, belajar menjalani kehidupan sebagai peran sebagai seorang suami di tengah-tengah keluarganya. Dia memberi nasihat di dalam pewahyuan oleh Allah, supaya kalau Bapak Ibu Saudara ingin suamimu, ingin ayahmu, anak-anak, suami-suami atau ya bapak-bapak yang mau doanya ya diberkati oleh Tuhan Yesus, maka perhatikanlah firman Allah. Apa yang dikatakan firman Allah dalam nasihat ini kepada kita, supaya doamu jangan terhalang. Artinya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maka suami harus hidup bijaksana dengan istrinya. Inilah satu pesan Allah, hiduplah bijaksana dengan istrimu, hai para suami. Dan mari ibu-ibu, kita dukung suami-suami agar mereka hidupnya bisa senantiasa mengasihi Anda sebagai seorang istri. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau saudara lihat teks dalam bagian ini istri-istri yang luar biasa, saudara. Ada dukungan sebenarnya bahwa istri ini istri yang cakap, istri yang punya visi untuk memenangkan suami di dalam Kristus bagi yang belum dalam Kristus. Bahkan istri-istri yang senantiasa hidup dipenuhi dengan hidup kepenuhan Allah karena kehidupan rohani yang luar biasa, pengenalan akan Allah. Dia istri-istri yang senantiasa taat seperti Sarah, yang mengasihi, yang menghormati daripada tuannya yaitu Abraham. Oleh sebab itu suami di dalam bagian firman ini, Petrus mendorong kepada suami-suami, pria-pria agar bijaksana hidup dengan istrinya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita perhatikan bagian firman ini. Di dalam bagian firman Allah ini, coba saudara, ini sungguh-sungguh orang yang luar biasa. Di dalam Amsal 31 ayat 10 dikatakan, istri yang cakap lebih berharga daripada permata. Jadi orang bisa memiliki apa saja di rumahnya,
suami bisa bekerja sekeras-kerasnya, tetapi sesungguhnya istri tidak hanya membutuhkan harta, tidak membutuhkan hanya permata, tetapi istri juga membutuhkan untuk dimengerti, dan ini butuh hikmat, butuh kebijaksanaan. Jadi istri dikatakan adalah kaum yang lebih lemah. Memang secara fisik istri ini lemah, saudara. Jadi istri ini lemah secara fisik. Secara fisik istri itu lemah. Oleh sebab itu jangan diperlakukan kasar di dalamnya. Walaupun hal ini, saudara, senantiasa diajarkan Alkitab, mari kita belajar untuk mentaati sebagai suami, untuk senantiasa hidup bijaksana, memperhatikan, mengerti terhadap pasangan kita kepada istri, saudara sekalian. Lemah memang dalam status keluarga. Allah menempatkan suami sebagai kepala atas rumah tangga, dan ini secara otoritas. Sungguh-sungguh istri di bawah otoritas kendali daripada suaminya. Oleh sebab itu, maka suami sebagai kepala harus mengasihi istrinya sebagaimana firman Tuhan dalam Kolose 3:19, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Jadi, dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Jadi saudara, ini jelas menunjukkan betapa suami dibutuhkan hikmat, dibutuhkan bijaksana, mengenal istrinya dengan baik. Untuk apa? Untuk dikasihi, untuk diperlakukan yang baik. Walaupun saudara sebagai suami sudah memperlakukan, ada inisiatif begitu, tetapi belum totalitas, dalam arti belum bisa diterima oleh istri, tetap belajarlah untuk hidup mengasihi, untuk hidup bijaksana kepada istrimu. Nah saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Ini pesan Allah. Rasul Paulus kepada jemaat Efesus di dalam Efesus 5:33. Jadi sebagai seorang suami harus mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Jadi kalau mau suami-suami doamu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebagai suami hidup bijaksana, hidup mengenal, hidup mengerti, hidup untuk mengasihi istri saudara masing-masing. Jangan dibagi-bagi pengertian hikmat dan kasihmu, terlebih di hari kasih sayang seperti ini. Mari kita merenungkan bagian ini. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, walaupun dalam bentuk dan cara mengasihi Anda belum bisa dipahami oleh istri, tetapi marilah terus belajar, mengenal, mengerti, untuk hidup bijaksana dengan istrimu. Doakan, hai para istri, suami-suamimu bisa hidup bijaksana dengan Anda. Anak-anak, doakanlah ayahmu supaya bisa hidup bijaksana dengan ibumu. Kakek, nenek, doakanlah supaya menantu anakmu yang menjadi suami, mereka boleh hidup bijaksana dengan istrinya masing-masing. Nah saudara, dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan, tidak cukup di situ. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, tetapi saudara, selanjutnya hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Nah saudara, suami juga harus hidup menghormati istrinya, walaupun ia dalam status sebagai keluarga ada di bawah otoritas suami. Karena suami ditempatkan Allah sebagai kepala dalam rumah tangga dengan tujuan supaya suami itu mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah saudara harus hidup menghormati. Kenapa? Karena wanita istri di sini dikatakan saudara setara dalam hal apa? Dalam hal kasih karunia Allah, supaya kamu hidup untuk menerima kasih anugerah Allah. Suami, istri, pria dan wanita tidak bisa dibedakan. Mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan kasih karunia Allah untuk keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi dikatakan dalam firman Allah sebagai teman pewaris dari kasih karunia.
Nah, oleh sebab itu dikatakan dalam bagian firman ini di dalam 1 Petrus 1 ayat 4, Petrus menjelaskan untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ini bukan bicara masalah suami dan istri, ini bicara masalah kehidupan orang yang percaya, termasuk wanita yang berperan di dalamnya sebagai seorang istri. Seperti dalam teks ini, saudara. Dalam teks ini dikatakan dalam firman Allah, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Artinya, bisa dua kemungkinan: seorang suami yang tidak taat kepada firman, yang tidak mau dengarkan Injil, tidak mau menerima kasih karunia Allah dalam hidupnya, atau dalam tanda kutip orang yang belum percaya Yesus Kristus, di mana istrinya orang yang sudah menerima Yesus Kristus. Kalau suamimu ingin menghormatimu, doakanlah. Jadilah istri-istri teladan hidup yang melakukan firman Allah. Nah, kalau demikian halnya besarnya, saudara, maka suami harus menghormati istrinya sebagai teman pewaris kerajaan Allah, pewaris kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau Paulus menjelaskan dalam bagian ini, mari kita mengerjakan keselamatan kita. Jadi suami dan istri harus hidup saling menghormati. Di sini peran suami sangat penting untuk menghormati istrinya. Karena apa? Memandang bahwa istrinya adalah punya hak pewaris tentang kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, di sini saudara, kita perhatikan betapa luar biasanya Allah ingin membangun keluarga yang kuat dalam Allah. Ketika suami benar-benar menghormati istrinya, menempatkan istrinya sebagai teman pewaris kasih karunia Allah. Wah, itu nggak main-main, saudara. Dia orang, istri juga orang yang berharga di hadapan Allah dan mendapat penebusan di dalam Yesus Kristus. Istri juga orang yang punya hak mengalami kasih Allah yang besar di dalam Yesus Kristus. Maka suami yang sudah percaya Yesus Kristus harus menghormati istrinya, sebagaimana Kristus menghormati jemaat di dalamnya. Nah, hal inilah saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Itu yang dijelaskan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 4. Jadi saudara, tidak ada alasan untuk tidak menghormati seorang wanita, tanda kutip seorang istri, di dalam keluarga. Jadi saudara, di dalam Amsal 18:22, siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Wow, saudara, siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik. Jadi saudara, minta maaf yang belum mendapat istri, belum mendapat sesuatu yang baik, yang dikenan Allah. Jadi istri itu adalah sesuatu yang baik, yang datang daripada Allah, yang dikenan oleh Allah. Istri itu datang dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang mendengar firman Allah dan belum punya suami, berdoalah, mintalah sama Tuhan supaya Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang sungguh-sungguh datang daripada Allah. Nah, demikian hai orang tua, doakanlah. Suami-suami, doakan anak-anakmu supaya menemukan teman hidup yang datang daripada Allah. Karena itu, belajarlah suami untuk menghormati istrinya. Walaupun dalam proses terus-menerus belajar menghormati, tetapi istri itu datang dari Tuhan. Apa yang datang dari Tuhan itu adalah sesuatu yang baik. Apa yang datang dari Tuhan itu dikenan oleh Allah. Jadi kalau suami dikatakan dalam firman ini menghormati istrinya, maka suami itu diperkenan oleh Allah.
Istri diperkenan oleh Allah. Kalau demikian halnya saudara diperkenan Allah, maka doa-doanya dikatakan dalam firman Allah, supaya doamu jangan terhalang. Jadi rahasia daripada doa suami yang diberkati Tuhan Yesus yang tidak terhalang, ketika suami Bapak Ibu Saudara hidup bijaksana, mengerti istrinya, dan hidup menghormati istrinya. Sehingga apa? Doanya tidak terhalang. Bahkan Paulus saudara menjelaskan dalam bagian firman Tuhan berkenaan dengan pria di dalam 1 Timotius 2 ayat 8, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Wow saudara, ketika suami, pria hidupnya tidak benar Bapak Ibu, menadahkan tangannya tidak dengan suci, artinya tangan ini untuk apa? Dan sumber tangan ini dari mana ketika bekerja? Pikirannya jahat, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Wah saudara, ini berdoa dengan menadahkan tangan, bukan dengan tangan yang suci, tetapi dengan tangan yang kotor. Nah, tetapi Allah menghendaki, oleh karena itu aku ingin, yaitu Paulus menginginkan supaya di mana-mana orang laki-laki, di mana-mana. Secara khusus hari ini kita bicara tentang keluarga, yaitu suami. Secara agak luas, anak-anak laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Nah, kalau dengan istrinya ada perselisihan, nggak benar, dapat gaji sekian, dikasihkan istrinya sekian, wah ini dengan tangan yang tidak bersih Bapak Ibu. Oh, dikasihkan full tapi cara bekerjanya jadi koruptor dengan tangan yang tidak suci juga saudara. Jadi pria, suami harus hidupnya menadahkan tangan dengan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Kalau demikian halnya apa yang terjadi? Doamu tidak terhalang saudara. Doamu tidak terhalang. Kalau tidak terhalang berarti apa Bapak Ibu? Diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, doanya tidak terhalang. Allah menghendaki suami, pria untuk hidup yang bersih, bermoral, beretika, dan memuliakan Allah dalamnya, terlesiwa dalam hubungannya dengan istrinya sebagai teman pewaris kasih karunia Allah dan sesuatu yang baik yang datang daripada Allah. Mari kita renungkan, apakah ibu-ibu, saudara sekalian, ibu-ibu ingin doa suamimu diberkati Tuhan Yesus? Gimana saudara? Baik anak-anak, apakah saudara menginginkan doa ayahmu diberkati Tuhan Yesus Kristus? Hai pria-pria, suami-suami, apakah ingin doamu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita lakukan apa yang dikatakan firman Allah di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Supaya hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka, istrimu, sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, dengan satu tujuan, supaya doamu tidak terhalang, supaya doamu diberkati Tuhan Yesus. Mengapa banyak keluarga doanya nggak sampai-sampai seperti itu Bapak Ibu? Kemungkinan ini terjadi salah satunya suami, pria yang menjadi kepala dalam keluarga itu tidak bisa hidup bijaksana dengan istrinya, tidak menghormati istrinya, tangannya kotor, hidupnya, pekerjaannya nggak bersih dalam bekerja, nggak memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi istrinya. Asal dikasih
Uang cukup? Saudara, ternyata itu nggak cukup bagi seorang wanita. Ditempatkan Allah untuk dimengerti, untuk dihormati, untuk dikasihi. Oleh siapa? Oleh suaminya. Renungkan bagian firman ini, saudara. Ketika suami hidup terhormat, tangannya bersih, tidak marah dan tidak ada perselisihan dengan siapa saja, termasuk istimewa dengan istrinya. Dan bahkan hidupnya menghormati istri dan memperhatikan dengan hidup bijaksana. Tuhan janji loh Bapak Ibu, supaya doamu jangan terhalang. Jadi saudara, betapa indahnya hidup Kristen, keluarga Kristen itu yang seharusnya. Bila kita sungguh-sungguh mau memperhatikan firman Tuhan itu dengan baik. Apakah para suami di sini, pria di sini rindu doamu diberkati Tuhan Yesus Kristus? Calon-calon suami, pria-pria, apakah kalian siap untuk doamu diberkati Tuhan suatu saat kamu menjadi seorang suami? Mari belajar firman Tuhan ini. Sama halnya, hai ibu-ibu, istri-istri, apakah ingin doa suamimu diberkati oleh Tuhan Yesus? Mari kita ciptakan kehidupan keluarga yang dimana doa suami diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya yakin keluarga kita akan menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Keluarga yang sanggup menghadapi berbagai macam hal. Renungkan firman Tuhan ini. Dan kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara, Tuhan, suami saya belum percaya Tuhan Yesus, berdoalah kepada Tuhan. Beri kesaksian hidup yang benar dalam Tuhan. Ketika ada suami-suami yang selama ini Tuhan, saudara tidak mengasihi istrimu, tidak menghormati, memperlakukan semena-mena, bertobatlah hari ini. Berubahlah hidupmu, supaya hidupmu diperkenan Allah. Renungkan firman Tuhan ini, sehingga kita bisa menjadi kesaksian yang baik untuk banyak orang mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Istimewa suami yang doanya diberkati Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa kami di surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah kuasa yang datang dari surga memenuhi setiap hati anak-anak-Mu dan memberkati firman ini atas setiap anak-anak yang mendengar, baik itu pria suami maupun anak pria maupun istri, para wanita yang mendengar firman ini. Kami berdoa Tuhan memberkati, meneguhkannya, sehingga ya Allah, keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang kuat di dalam Allah, karena di dalamnya doa suami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa, hamba-Mu mohon berkat Tuhan, supaya setiap orang mendengar firman ini boleh dibuka hati dan diberkati oleh Allah. Haleluya. Amin. Baik, demikian sudah firman Tuhan disampaikan. Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara dan para suami. Doa saudara diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amin.